Pernahkah kamu mendengar ungkapan, "Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada seseorang yang pergi tanpa pamit"? Kita semua pernah mengalami perasaan kehilangan mendadak ini, dan meskipun kita seringkali mencoba untuk tegar, kenyataannya adalah bahwa kepergian seseorang tanpa penjelasan apapun dapat menimbulkan dampak emosional yang mendalam. Dalam perspektif Stoik, tindakan ini sering dilihat sebagai bentuk pelepasan, sebuah cara untuk membebaskan diri dari keterikatan yang tidak sehat. Namun, bagi orang yang ditinggalkan, dampaknya bisa sangat merusak. Di video kali ini, kita akan membahas 6 dampak emosional yang terjadi ketika seseorang pergi tanpa pamit. Mengapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita saat kita ditinggalkan tanpa peringatan? Dan bagaimana kita bisa menggunakan filosofi Stoik untuk meredakan kekacauan emosional ini? Mari kita telaah lebih jauh. Tapi, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Pertama, sensasi ditolak. Salah satu dampak terbesar ketika seseorang tiba-tiba pergi tanpa pamit adalah perasaan penolakan yang mendalam. Bagi banyak orang, ditinggalkan secara tiba-tiba bisa terasa seperti serangan langsung terhadap harga diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan saya? Mengapa dia tidak ingin bersama saya lagi? Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan atau reaksi orang lain. Saat kamu mundur dari suatu hubungan, itu bukan karena kamu ingin menyakiti atau memancing reaksi, melainkan karena kamu melepaskan kontrol atas apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Bagi orang yang ditinggalkan, refleksi diri mulai terjadi, dan mereka mulai mempertanyakan setiap interaksi, mencoba mencari tahu di mana kesalahannya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi yang penting. Makna dari kutipan ini adalah bahwa meskipun situasi di luar kendali kita, seperti ditinggalkan tanpa penjelasan, kita masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan respons kita terhadapnya. Dalam hal ini, Stoikisme mengajak kita untuk fokus pada bagaimana kita menghadapi perasaan penolakan, daripada terjebak pada tindakan orang lain yang kita tidak bisa kendalikan. Bayangkan kamu sedang berdiri di pantai, memandangi ombak besar yang mendekat. Kamu tidak bisa menghentikan ombak itu datang. Ombak adalah tindakan atau reaksi orang lain yang sepenuhnya di luar kendalimu. Namun, kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons ombak tersebut. Apakah akan tetap berdiri dan menerima air yang menerpamu, atau mundur dan menyelamatkan diri dari dampak ombak tersebut? Dalam kehidupan nyata, kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons keadaan itu dengan tetap tenang dan menjaga martabat diri kita. Tapi disinilah letak kekuatan Stoikisme. Kamu yang mundur bukan untuk menghukum orang lain, tetapi untuk mendapatkan kembali kendali atas dirimu sendiri. Orang yang ditinggalkan mungkin merasakan penolakan, tetapi pada akhirnya, ini adalah kesempatan untuk mereka belajar bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Kedua, refleksi diri yang mendalam. Ketika seseorang pergi tanpa pamit, hal itu seringkali memicu proses refleksi diri yang mendalam. Orang yang ditinggalkan mulai merenungkan setiap percakapan, setiap tindakan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama. Mereka mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan berbeda, atau apakah ada tanda-tanda yang mereka lewatkan. Namun, refleksi ini tidak selalu produktif. Seringkali, hal ini membawa pada siklus overthinking yang tak ada habisnya. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang pasti, dan ini bisa sangat melelahkan secara emosional. Dalam ajaran Stoik, refleksi diri adalah alat yang kuat, tetapi hanya jika dilakukan dengan cara yang benar. Daripada terjebak dalam pikiran negatif dan penyesalan, Stoik mengingatkan kita untuk merenung dengan tenang dan objektif.
Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Jiwa menjadi berwarna sesuai dengan pikiran-pikirannya. Makna dari kutipan ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita pikirkan dapat membentuk cara kita merasakan dan merespons keadaan. Oleh karena itu, refleksi yang baik adalah tentang menerima kenyataan tanpa mencoba untuk mengubah apa yang sudah terjadi dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk pertumbuhan pribadi. Bayangkan Anda berdiri di depan cermin yang pecah. Jika Anda hanya fokus pada retakan dan kerusakan, Anda akan merasa frustrasi dan putus asa. Namun, jika Anda dapat melihat gambaran yang lebih besar, betapa indahnya bentuk cermin dan cahaya yang dipantulkannya, Anda akan dapat menerima kerusakan tersebut sebagai bagian dari keindahan keseluruhan. Dalam hal ini, refleksi diri yang sehat mirip dengan melihat cermin. Anda tidak hanya melihat kesalahan dan kekurangan, tetapi juga mengakui kelebihan dan pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Dengan cara ini, Anda bisa memanfaatkan refleksi itu untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. Ketiga, munculnya kemarahan yang tersembunyi. Setelah perasaan sedih dan kehilangan mereda, seringkali kemarahan mulai muncul. Orang yang ditinggalkan mungkin mulai merasa marah karena diperlakukan dengan cara yang tidak adil, dan kemarahan ini seringkali diarahkan pada diri mereka sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya, "Mengapa aku tidak cukup baik? Apa yang salah denganku?" Kemarahan ini adalah bagian alami dari proses emosional. Tetapi dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan emosi ini menguasai kita. Stoik menekankan pentingnya ketenangan dan kontrol diri. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, "Anger, if not restrained, is frequently more hurtful to us than the injury that provoked it." Kemarahan, jika tidak ditahan, seringkali lebih menyakitkan bagi kita daripada luka yang memicunya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa membiarkan kemarahan mengambil alih hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Bayangkan ketika kita memegang bara api. Ketika kamu merasa marah, itu seperti memegang bara api yang panas. Jika kamu terus memegangnya, kamu akan terluka. Namun, jika kamu dapat melepaskannya dan mengamati api tersebut dengan jarak, kamu akan melihat betapa berbahayanya api itu dan memahami cara menghindarinya di masa depan. Dalam konteks ini, kita diajarkan untuk merasakan kemarahan, tetapi juga untuk melepaskannya dan tidak membiarkannya mempengaruhi tindakan kita. Dengan cara ini, kita dapat mengubah kemarahan menjadi alat untuk introspeksi dan pertumbuhan, bukan sebagai senjata untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Keempat, kehilangan kendali. Salah satu aspek yang paling menyakitkan dari kepergian mendadak adalah perasaan kehilangan kendali. Orang yang ditinggalkan merasa seolah-olah mereka tidak lagi memiliki kendali atas hubungan atau kehidupan mereka sendiri. Mereka merasa terombang-ambing oleh perasaan dan emosi mereka, dan ini bisa sangat menghancurkan. Stoikisme menawarkan pandangan yang berbeda. Kita diajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran, emosi, dan tindakan kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita dapat menemukan kembali rasa kendali dalam hidup kita, meskipun ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Bayangkan seorang pelaut yang menghadapi badai di tengah laut. Meskipun pelaut tidak dapat mengendalikan angin atau gelombang, mereka masih memiliki kendali atas arah kapal dan cara mereka mengarungi badai tersebut. Dengan keterampilan dan ketenangan, pelaut dapat menavigasi dengan baik, meskipun kondisi di luar tidak bersahabat. Begitu pula, dalam hidup, kita mungkin tidak dapat mengendalikan situasi yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kekuatan untuk mengendalikan cara kita merespons dan bertindak. Kelima, munculnya rasa empati. Meskipun perasaan awal mungkin didominasi oleh kemarahan atau penolakan, seringkali setelah beberapa waktu berlalu, perasaan empati mulai muncul. Orang yang ditinggalkan mungkin mulai memahami alasan di balik kepergian tersebut,
dan mulai memandangnya dari perspektif orang lain. Empati ini bisa menjadi alat yang sangat kuat dalam proses penyembuhan emosional. Dalam stoikisme, empati adalah bagian penting dari menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, "When you wake up in the morning, tell yourself, the people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous, and surly." Ketika kamu bangun di pagi hari, katakan pada dirimu, orang-orang yang akan aku hadapi hari ini akan mengganggu, tidak tahu terima kasih, sombong, tidak jujur, cemburu, dan pemarah. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki pertempuran internal mereka sendiri, kita bisa belajar untuk tidak terlalu mengambil hati tindakan orang lain dan melihat situasi dengan lebih objektif dan penuh kasih. Bayangkan Anda melihat dunia melalui kacamata yang berbeda. Ketika kita memakai kacamata orang lain, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, memahami latar belakang, dan merasa simpati terhadap perjuangan mereka. Seperti pelukis yang ingin menciptakan karya seni yang indah, mereka harus melihat objek dari berbagai sudut untuk menangkap esensinya dengan lebih baik. Begitu pula, dalam hidup, saat kita mencoba memahami perasaan dan alasan di balik tindakan orang lain, kita dapat menciptakan ruang untuk pengertian dan penyembuhan dalam diri kita sendiri. Keenam, penerimaan. Penerimaan adalah bagian terakhir dari proses ini. Setelah melalui berbagai emosi, penolakan, ketidakamanan, kemarahan, dan refleksi diri, kita akhirnya sampai pada titik di mana kita bisa menerima kenyataan. Penerimaan ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan kemenangan batin. Kita menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Dalam ajaran Stoik, penerimaan adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Seperti yang diungkapkan oleh Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang menjadi penting. Ketika kita bisa menerima bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Penerimaan ini adalah bentuk kekuatan terbesar, karena dengan menerimanya, kita membebaskan diri dari beban emosional yang tidak perlu. Bayangkan seorang pelaut yang menghadapi badai di lautan. Meskipun dia tidak dapat mengendalikan badai itu, dia bisa mengendalikan cara dia berlayar dan bertindak di tengah situasi tersebut. Dengan menerima bahwa badai itu ada, pelaut dapat fokus pada pengambilan keputusan yang bijaksana untuk menjaga keselamatannya. Demikian juga, dalam kehidupan, saat kita menerima realitas yang ada, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak untuk menghadapi tantangan daripada terjebak dalam penolakan atau frustrasi yang tidak produktif. Penerimaan adalah langkah terakhir dalam perjalanan emosional yang penuh dengan liku-liku. Setelah melewati berbagai perasaan seperti penolakan, ketidakamanan, kemarahan, dan refleksi diri, kita akhirnya dapat menemukan kedamaian dengan menerima kenyataan. Penerimaan bukanlah pengakuan akan kekalahan, melainkan sebuah langkah menuju kemenangan batin dan kebangkitan jiwa. Dengan memahami bahwa banyak hal dalam hidup berada di luar kendali kita belajar untuk mengalihkan fokus pada cara kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Penerimaan membawa kita pada ketenangan batin, memberikan kekuatan untuk melepaskan beban emosional yang tidak perlu. Seperti pelaut yang bijaksana menghadapi badai, penerimaan memungkinkan kita untuk mengarahkan kehidupan kita dengan kebijaksanaan dan ketenangan, serta membuka jalan untuk pertumbuhan dan pemulihan yang lebih dalam. Kepergian seseorang yang kita cintai tanpa pamit bukan hanya menghadirkan rasa sakit, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk merenung dan memahami diri kita lebih dalam. Saat kita menghadapinya, penting untuk menyadari bahwa setiap pengalaman, meskipun menyakitkan, memiliki pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Kita bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Apakah ada pola dalam hubungan saya yang perlu saya perbaiki? Dengan setiap pertanyaan yang kita ajukan, kita membuka diri untuk pertumbuhan dan perubahan yang positif. Ingatlah, perjalanan ini adalah tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri.
Tidak ada yang lebih berharga daripada mengenali potensi kita dan belajar untuk meraihnya. Dengan melakukan evaluasi diri secara teratur, kita dapat menjadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih telah bersama kami di video kali ini. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap kisah memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati dan memberikan harapan bagi orang lain. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan buat teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam petualangan berikutnya. Tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.